Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Nisa dan Bu Tarik. Wah, sudah kelas 6 nih. Bagaimana perasaannya? Pasti senang dong. Oh iya Bu Tarik, kelas 6 kali ini diambilkan dari nama-nama ulama Nusantara loh. Iya. Kira-kira teman-teman sudah pada tahu belum ya? Boleh dong Bu Tari kasih clue-nya. Oh iya, Bu Tari memiliki clue. Beliau adalah seorang ahli dalam ilmu fikih. Nah, fikihnya itu bersifat kontekstual dan sosial. Dan juga beliau pernah menjadi rektor Unisnu Jepara yang sekarang menjadi Unisnu Jepara. Siapakah beliau? Ada yang tahu? Wah, keren nih. Yuk ditebak kira-kira siapa ya? Pastinya sudah ada yang tahu nih. Iya, siapa ya? Dan biar teman-teman lebih jelas, yuk kita saksikan video berikut ini. Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Sahal Mahfuz. Di lingkungan ulama Indonesia, nama Profesor Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfuz sudah tidak asing lagi. Ia seorang ulama terkemuka, zu'ama, otodidak, ulama pesantren berwawasan luas dan berpikiran jauh ke depan, dan tokoh organisasi Islam NU dan MUI yang senang bekerja keras. Perawakannya yang kurus dan tampak lebih tua dari usianya menunjukkan dia sebagai orang yang serius dalam bekerja. Tetapi di balik itu, penampilannya yang sederhana biasa-biasa saja tidak menampakkan dirinya orang yang penting. Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfuz yang lebih dikenal dengan Kiai Haji Sahal Mahfuz dikenal juga sebagai ulama kerakyatan atau ulama sosial dengan kepedulian yang sangat besar terhadap masalah-masalah kemasyarakatan, sehingga banyak berhubungan dengan berbagai macam LSM, lembaga swadaya masyarakat. Pesantren yang dipimpinnya yaitu Pesantren Maslakul Huda, Kajen Mergoyoso, Kabupaten Pati, dan Pusat Informasi Pesantren banyak terlibat kerjasama dengan masyarakat. Ulama berbasis tradisional yang berwawasan maju ini banyak mengembangkan fikih sosial dan fikih kontekstual. Masalah-masalah muamalat, khususnya masalah sosial, banyak menjadi sorotan pemikiran ulama ini. Tidak saja fikih ibadah dalam arti sempit seperti kebanyakan ulama sebelumnya. Pengembangan ibadah sosial yang bersifat horizontal dalam arti luas menjadi konsen utamanya. Fikih kontekstual yang dikembangkannya bukan berarti bentuk baru yang menyimpang dari fikih yang telah ada, tetapi merupakan pengembangan fikih itu sendiri yang dihubungkan dengan konteks dinamika kehidupan nyata di masyarakat yang terus berkembang, sehingga tidak semata-mata normatif, tetapi bersifat kontekstual. Pendekatan yang sering dipakainya adalah pendekatan maslahah atau kemaslahatan. Fikih dipandangnya tidak saja memberikan hukum halal atau haram secara normatif, tetapi juga jalan keluar, solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Ulama ini dilahirkan pada tanggal 17 Desember 1937 di Dukuh Pol Garut, Desa Kajen, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Nama aslinya Muhammad Ahmad Sahal, putra ketiga Kiai Haji Mahfud bin Kiai Haji Abdus Salam, pendiri Pondok Pesantren Maslakul Huda Pol Garut tahun 1910. Garis keturunannya ke atas tergolong baik dari tokoh-tokoh ulama maupun pemerintahan. Ulama-ulama di Kecamatan Margoyoso, khususnya di Desa Kajen, termasuk Muhammad Sahal, adalah keturunan Syekh Mutamakin, ulama sufi terkenal abad ke-18 yang sangat berpengaruh yang ditakuti oleh penguasa Mataram maupun pemerintah Hindia Belanda, sehingga pernah diajukan ke sebuah persidangan di Kartasura di hadapan Khatib Anom, penghulu Kudus, sebagai wakil ulama resmi dari pemerintah. Ulama ini terkenal dengan sebutan ulama Cebolek, yang diambil dari serat kitab yang ditulisnya, yaitu Serat Cebolek. Di samping itu, Muhammad Ahmad Sahal bin Mahfuz tercatat sebagai keturunan Joko Tingkir alias Sultan Hadiwijoyo, Sultan Pajang, menantu Sultan Trenggono Demak. Melalui jalur Pangeran Sambo, sebagaimana ulama-ulama daerah Lasem Rembang, juga termasuk Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah dari Kiai Haji Sihah, pendiri pesantren Tambak Beras. Sebagai putra seorang ulama, Sahal Mahfuz mendapatkan pendidikan agama sejak dini dari lingkungan keluarganya. Di samping mengaji kepada ayahandanya, ia menyelesaikan pendidikannya di Madrasah Ibtidaiyah Matholi'ul Falah di desanya 1949 dan melanjutkan ke tingkat sanawiyah di madrasah yang sama hingga lulus 1953.
Ayahandanya wafat dalam rumah tahanan Belanda di Ambarawa setelah terjadi clash kedua atau perang kemerdekaan kedua 1948 sampai dengan 1949 ketika ia masih duduk di bangku madrasah. Pesantren Maslakul Huda sendiri waktu itu diasuh oleh paman-paman beliau, yakni Kiai Haji Abdullah Abdus Salam dan Kiai Haji Ali Mukhtar Abdus Salam. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Madrasah Sanawiyah Mathali'ul Falah Kajen, Sahal Mahfuz meninggalkan desanya untuk merantau mengaji ke beberapa pondok pesantren di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ia mondok di pesantren Bendo Pare, Kediri di bawah asuhan Kiai Haji Muhajir, Kiai Haji Khozin selama 4 tahun, yakni 1953 sampai dengan 1957. Kemudian nyantri di pesantren Sarang Rembang selama 3 tahun, 1957 sampai dengan 1960 di bawah asuhan Kiai Haji Zubair, ayah almarhum Kiai Haji Maimun Zubair. Di kalangan teman-temannya, Ahmad Sahal Mahfuz terkenal sebagai anak yang cerdas sejak di madrasah, mampu menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan bahasa Arab. Di samping belajar di madrasah dan pesantren, ia banyak mengikuti pendidikan luar sekolah seperti kursus bahasa Inggris, manajemen dan administrasi, dan kursus pengetahuan umum lainnya, yang ternyata sangat menunjang dirinya dalam pengembangan ilmu agama yang telah didapatkannya selama belajar di madrasah dan mengaji di pesantren. Prestasinya dalam bidang keilmuan nantinya ternyata tidak kalah dengan tokoh-tokoh lain yang berpendidikan umum sampai tingkat sarjana. Ketika mondok di pesantren Sarang, kala sudah menjadi santri senior, ia sudah mengajar di samping belajar. Pengalaman pertama sebagai guru didapatkannya dari pesantren Sarang 1958 sampai dengan 1961. Kemudian ia kembali ke kampung halamannya sebagai pengasuh pesantren Maslakul Huda, peninggalan ayahandanya. Selanjutnya Kiai Haji Sahal Mahfuz melapangkan karir keilmuannya sebagai dosen pada kuliah takhasus fikih di Kajen Pati 1966-1970, dosen Fakultas Tarbiyah Universitas Cokro Aminoto Cabang Pati 1974-1976, dosen di Al-Ma'had Al-Ali Pesantren Luhur Jombang 1974-1976, Direktur Perguruan Islam Mathali'ul Falah Kajen 1963-1982, dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Wali Songo Semarang 1982-1985, Rektor Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Jepara sejak 1989, dan dosen di beberapa perguruan tinggi lainnya. Pesantren Maslakul Huda di bawah pimpinan Kiai Haji Sahal Mahfuz mengalami perkembangan cukup pesat, walaupun jumlah santrinya tidak sampai melebihi pesantren besar semacam KMI Gontor atau pesantren Tebu Ireng Jombang. Jumlah santrinya sampai 1.500 orang, termasuk murid madrasah di lingkungan pondok, baik tingkat ibtidaiyah, sanawiyah, maupun aliyah. Pesantren ini dikembangkannya sebagai pusat kerja sama pesantren dengan masyarakat, sebagaimana pesantren Darul Falah Bogor, asuhan Kiai Haji Saleh Iskandar, dan beberapa pesantren lainnya. Istri beliau bertanda Hajjah Nafisah Sahar, putri Kiai Haji Abdul Fattah Hashim Ahmad Beras Jombang, banyak membantunya mengembangkan pesantren dan aktif dalam kegiatan Yayasan Kesejahteraan Muslimat Nahdlatul Ulama atau disingkat YKMNU, yang bergerak dalam lapangan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Kehidupan organisasi Kiai Haji Sahal Mahfuz telah dimulainya sejak usia remaja saat masih berada di pesantren, terutama di lingkungan Nahdlatul Ulama. Beberapa jabatan yang pernah diemban beliau antara lain sebagai Khatib Syuriah Pengurus Cabang Partai NU Kabupaten Pati 1967-1975, Wakil Ketua Pimpinan Cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Pati 1968-1975, Wakil Rais Syuriah PCNU Pati 1975-1985, Koordinator Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Karesidenan Pati 1988-1990, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Rabithah Ma'ahid Al-Islamiyah Jawa Tengah 1977-1978, Khatib Syuriah PWNU Jawa Tengah 1980-1982, Rais Syuriah PWNU Jawa Tengah 1984-1989, merangkap sebagai salah seorang Rais Syuriah PBNU, kemudian Wakil Rais Am Syuriah PBNU hasil musyawarah ulama NU di Bandar Lampung 1992, dan dipertahankannya dalam Muktamar NU ke-29 di Cipasung Tasikmalaya 1994, hingga 5 tahun kemudian, dan dalam Muktamar NU ke-30 di Pesantren Hidayatul Muqtadiin Lirboyo Kediri November 1999, Kiai Haji Sahal Mahfuz terpilih sebagai Rais Am Syuriah PBNU menggantikan Kiai Haji Muhammad Ilyas Rukiat dari Tasikmalaya. Rais Am merupakan jabatan tertinggi di lingkungan pengurus besar Nahdlatul Ulama yang tentunya hanya dapat diduduki oleh ulama yang benar-benar kredibel atau memenuhi berbagai macam syarat baik wawasan keilmuan, peribadatan, kemasyarakatan, dan persyaratan berat lainnya. Di samping mendapatkan amanah menduduki jabatan tertinggi lingkungan Nahdlatul Ulama, Kiai yang juga Ketua Majelis Ulama Provinsi Jawa Tengah ini pada tahun 2000 terpilih sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia menggantikan Profesor Kiai Haji Ali Yafi. Dua jabatan utama secara formal berada pada satu tangan, yakni Kiai Haji Sahal Mahfuz yang menunjukkan bahwa ulama ini memang sosok ulama yang benar-benar mendapatkan kepercayaan umat, belum lagi kedalaman ilmu dan keluasan wawasannya. Di samping sebagai pengasuh pondok, dosen dan guru besar serta pemimpin Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia tingkat nasional, Kiai Haji Sahal Mahfuz terkenal pula sebagai ulama dan penulis yang cukup produktif.
Sejak tahun 1991, beliau aktif sebagai kolumnis di majalah Aula milik PWNU Jawa Timur, di samping juga sebagai kolumnis di beberapa surat kabar dan majalah regional dan nasional, terutama yang berkenaan dengan masalah keagamaan, khususnya fikih sosial dan kontekstual yang menjadi pemikiran beliau, seperti di Suara Merdeka, Warta Nahdlatul Ulama, Duta, dan sebagainya. Di samping itu, ulama ini banyak mengisi berbagai macam pertemuan ilmiah keagamaan dan kemasyarakatan, baik yang bersifat tradisional, semacam pengajian umum, maupun dalam acara ceramah ilmiah, diskusi, ataupun seminar. Kegiatan ini bukan saja di wilayah Jawa Tengah, tetapi di berbagai daerah di Indonesia, apalagi setelah beliau tampil sebagai tokoh tingkat nasional. Bahkan lebih dari itu, ulama ini banyak mengikuti berbagai seminar di luar negeri, baik sebagai penulis, pemerasaran, pembahas utama, moderator, ataupun pimpinan suatu persidangan, seperti di Filipina, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Sri Lanka, Saudi Arabia, Beijing, China, Kairo, Mesir. Walaupun pendidikan formalnya hanya sampai madrasah sanawiyah, namun kemampuannya tidak dapat diragukan lagi. Hal ini menunjukkan Kiai Haji Sahal Mahfudz sebagai ulama otodidak yang berhasil. Karya-karya tulis Profesor Kiai Haji Sahal Mahfudz lebih dari 100 judul artikel di berbagai media massa, dan sebagian telah dibukukan. Di antaranya berjudul Nuansa Fikih Sosial, kumpulan 9 artikel fikih sosial, 9 artikel dakwah dan pemberdayaan masyarakat, 7 artikel tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Khittoh NU, dan 12 artikel tentang pesantren, pendidikan, dan masyarakat. Ensiklopedia Ijma, kumpulan keputusan ijma ulama. Berikut di antara judul artikel beliau: NU dan Tantangan Zaman, Orientasi dan Aktualisasi Kembali ke Khittoh 1926, Prospek Generasi Muda Islam dalam Negara Berpancasila, Perkembangan Aswaja dalam Disiplin Keilmuan Sekarang, dan masih banyak lagi yang lainnya. Oleh karenanya, wajar apabila ulama ini mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang fikih dan pemikiran keislaman dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, tahun 2003. Rois Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Sahal Mahfudz tutup usia pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2014. Beliau wafat di kediaman beliau di Kompleks Pesantren Matoli'ul Falah, Kajen Pati, Jawa Tengah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga kita semuanya, kaum muslimin dan muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah SAW, para syuhada, para sholihin dan aulia dan ulama-ulama kita yang sholihin. Amin ya